wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lupita Tikarama dari kelas PGMI 3A. Kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Evaluasi Kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari suatu pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan maupun pengambilan keputusan terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil-hasil evaluasi dapat digunakan para guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan pada umumnya untuk memahami, membantu perkembangan siswa, memilih bahan ajar, memilih metode yang digunakan dalam pembelajaran, serta alat pembelajaran. Menurut Seller dan Alexander, evaluasi adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi sebagai dasar pembuatan keputusan tentang suatu program pendidikan. Dari pengertian evaluasi tadi dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi terdapat kegiatan pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan pembuatan keputusan. Objek evaluasi kurikulum. Yatim menyatakan bahwa evaluasi terhadap kurikulum mencakup keseluruhan komponen yang ada dalam kurikulum, yakni yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan yang dinilai berhubungan dengan tujuan institusional dan tujuan nasional atau tujuan yang menjadi acuan dari seluruh komponen dalam kurikulum. Tujuan sebagai acuan terlebih dahulu harus dirumuskan sehingga dengan jelas menggambarkan apa yang hendak dicapai. Yang kedua, komponen isi atau materi pelajaran. Komponen isi kurikulum mencakup keseluruhan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, komponen strategi pembelajaran. Komponen ini meliputi berbagai upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan berdasarkan isi yang ditetapkan. Sasaran dari evaluasi pada komponen ini meliputi relevansi materi dengan tujuan yang ditetapkan, kebenaran materi menurut pandangan yang berlaku, keluaran dan kedalaman materi, kebutuhan dan pengalaman peserta didik, dan kesesuaian dengan waktu serta fasilitas yang tersedia. Yang keempat, komponen media. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum secara terperinci sehingga dapat dipahami oleh siswa. Hal yang akan dievaluasi dalam komponen media adalah dilihat dari segi ketetapannya, kesesuaian isi dengan tujuan, kebutuhan dan pengalaman peserta didik, kesesuaiannya dengan kemampuan dan keterampilan pengajar, serta ketetapan juga dilihat dari waktu dan tempat. Yang kelima, komponen proses pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan komponen kurikulum yang nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku pada siswa. Proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus memperhatikan perumusan tujuan, pemilihan materi pelajaran, pendekatan dan metode mengajar, kegiatan belajar, alat-alat pembelajaran, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Yang keenam, komponen penunjang. Komponen ini berhubungan dengan sistem administrasi, supervisi, sistem pelayanan bimbingan, penyuluhan bagi siswa, dan sistem evaluasi. Syarat evaluasi kurikulum. Agar kurikulum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga kurikulum itu dikatakan telah mencapai tujuan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam evaluasi kurikulum menurut Yatim, yaitu yang pertama, berorientasi kepada tujuan. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, komprehensif. Yang keempat, berfungsi ganda, dan yang kelima, berorientasi pada kriteria. Model-model evaluasi kurikulum. Terdapat beberapa model untuk evaluasi kurikulum, mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Yatim memaparkan beberapa jenis evaluasi kurikulum.
antara lain model Educational System Evaluation dan model evaluasi yang lain. Dalam model Educational System Evaluation, terdapat model CIPP atau Context, Input, Process, and Product. Model desain evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel, yang di dalamnya mengandung 4 unsur. Yang pertama, konteks, yakni penilaian yang berkaitan dengan usaha penemuan kebutuhan peserta didik dengan berbagai masalah yang dihadapi. Yang kedua, input atau masukan, yakni penilaian yang diharapkan dapat memberikan informasi. Yang ketiga, proses, yaitu penilaian yang dilakukan pada saat program berlangsung. Yang keempat, produk, yakni penilaian yang berupaya untuk mengukur dan menafsirkan pencapaian suatu program. Yang kedua, model EPIC atau Evaluation Program Innovative Curriculum. Model EPIC menggambarkan keseluruhan program evaluasi dalam sebuah kubus menurut Nana. Terdapat 3 bidang kubus. Bidang pertama adalah behavior atau perilaku yang menjadi sasaran pendidikan. Bidang kedua adalah instruction atau pengajaran yang meliputi organization, konten, metode, fasilitas, dan cost. Bidang ketiga adalah kelembagaan yang meliputi student, teacher, administrator, educational, specialist, family, and community. Yang ketiga, model CEMRA atau Central Midwestern Regional Education. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Edward dan Lewis yang menitik beratkan evaluasi pada 3 aspek, yakni yang pertama, fokus evaluasi yang menekankan penilaian terhadap peserta didik, mediator, dan material. Yang kedua, peranan evaluasi adalah evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi pada akhir kegiatan. Yang ketiga, data yakni penilaian yang bersumber pada skala respon kuesioner dan observasi. Yang keempat, model Atkinson. Evaluasi menurut Atkinson adalah penilaian yang diarahkan pada 3 domain, yakni 1. Struktur adalah penilaian yang berhubungan dengan masalah perencanaan sekolah dan organisasi sekolah. 2. Proses, yakni penilaian yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 3. Produk, yaitu penilaian yang mencangkup perilaku sebagai hasil belajar peserta didik. Yang kelima, model STAKE. Menurut STAKE, bahwa pelaksanaan dalam evaluasi kurikulum mencakup deskripsi dan judgement atau pertimbangan mengenai program pendidikan. Dalam program pendidikan, ada 3 fase yang perlu diperhatikan, yakni attendance, transaction, and outcomes. Attendance atau pendahuluan merupakan kondisi yang mendahului proses pembelajaran yang mencakup karakter peserta didik, guru, isi kurikulum, materi pembelajaran, organisasi sekolah, dan konteks masyarakat. Transaction atau transaksi merupakan proses pembelajaran yang meliputi komunikasi, alokasi waktu, urutan kegiatan, dan suasana sosial. Outcomes atau hasil adalah hasil yang akan dicapai oleh program meliputi prestasi siswa, sikap, keterampilan, efek pada guru, dan lembaga. Dalam model evaluasi yang lain, menurut Yatim, terdapat model measurement, model congruence, dan model iluminatif. Kesimpulan, evaluasi kurikulum tentunya memegang peranan penting dalam proses pengembangan kurikulum agar tercapainya kemajuan peserta didik yang sesuai dengan tujuan dan nilai kurikulum. Dalam proses evaluasi kurikulum, perlu memperhatikan objek, syarat, dan model evaluasi yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.